Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Kali ini saya akan membawakan satu materi sharing ya, masih sama di dunia pekerjaan ya, khususnya untuk di teman-teman di sales ataupun di marketing. Ini materi ini akan sangat bagus ya untuk teman-teman yang baru bergabung, ya kan. Apa aja sih materinya ya? Saya akan bahas materi dasar ya. Materi dasar ini karena sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dari marketing itu sendiri, ya kan. Ini yang akan menentukan kita bisa berhasil atau tidak di dunia marketing ya. Kita akan bahas ya materi dasar ini. Yang pertama adalah uh, apa sih yang harus akan kita lakukan ya di materi dasar ini yang dilakukan oleh marketing baru, yaitu yang pertama adalah 3R ya. Apa aja 3R ini ya? R1, R2 dan R3 ya. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, tapi kita nggak apa-apa. Kita akan bahas bareng-bareng apa sih yang dimaksud dengan R1, R2, R3. Karena R1, R2, R3 ini, 3R dasar ini ada dua segmen ya, segmen dari internal dan segmen dari eksternal. Nah, kita akan bahas dulu untuk segmen R yang dari internal dulu, ya kan. Nah, R yang pertama adalah R1 atau yang biasa kita sebut dengan ring 1 ya. Ring 1 di internal itu seperti apa sih? Ya, mungkin teman-teman di sini pernah tahu ring satunya itu adalah ruang lingkup atau jangkauan yang masih ada di sekitar kita ya. Ring satu ini yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, yang orang-orang yang sudah sangat kita kenal dekat ya. Bisa jadi dia adalah keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ya kan. Itu adalah orang-orang yang berada di ring satu ya, orang yang sangat kita kenal dan orang yang sudah trust dengan kita ya. Itu ring satu. Ring 2 ya, ring 2 adalah orang yang sudah kita kenal tapi segmentasi atau jangkauannya adalah lebih jauh daripada ring satu. Contohnya apa? Contohnya adalah teman SMA, teman kuliah, teman SMP, teman SD atau TK, atau teman kerja, atau apapun yang memang orang itu memang sudah kenal kita tapi tidak sedekat dengan ring satu. Itu yang dimaksud, yang dinamakan dengan R2 ya. Nah, siapa R3 ya? R3 adalah orang yang baru kita kenal ya, itu masuk ke R3 ya. R3 di sini yang biasa kita mungkin baru ketemu di jalan, atau misalkan kita baru ketemu di event ya, itu termasuk adalah orang-orang yang baru kita kenal atau kita sebut dengan R3 ya. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan R1, R2 dan R3 ini untuk orang-orang ya yang di marketing, yang di sales, yang baru join ya. Nah, pendekatannya adalah treatmentnya untuk R1, R2 dan R3 ini ya. Yang pertama adalah R1 ya. R1 ini pastikan ya, pastikan orang-orang yang berada di R1 mereka tahu kita ya, tahu produk kita, tahu kita kerja di mana ya, tahu produk apa yang kita jual ya. Ini wajib ya. Kenapa ini wajib? Karena R1 itu mereka sudah percaya dengan kita. Kita jual produk apapun, kalau kita tawarkan ke orang, ke R1, ini pasti 99% mereka akan langsung beli tanpa menanyakan lebih detail ya, karena mereka percaya dengan kita gitu. Jadi effortnya untuk kita menggali mereka, untuk mereka biar percaya dengan kita, itu akan lebih kecil gitu loh. Jadi kita jual itu akan lebih mudah. Itu di R1 ya.
Untuk R2 setelah R1 itu kita kuasai, mereka sudah tahu semua kita kerja di mana, produk kita yang kita jual itu apa, mereka tahu semua. Baru kita naik ke R2 ya. Kita coba presentasikan, kita memperkenalkan produk kita ke R2 ya. Kenapa? Karena di R2 ini memang rata-rata mereka sudah tahu kita, walaupun tidak sedekat dengan R1, tapi setidaknya effortnya itu masih lebih gampang gitu loh, nggak susah itu kan di R2. Jadi kita lebih gampang untuk menawarkan produk kita apa, kita kerja di mana, itu akan lebih mudah untuk menawarkan di R2. Nah, setelah R1, R2 ini semuanya kita sudah kuasai, nggak ada yang tertinggal satupun, baru kita akan coba naik di R3 ya. Jadi R1, R2 itu ibaratkan seperti kita itu lagi menguji mental kita, menguji knowledge kita, menguji komunikasi kita, ya kan? Setelah itu lulus, baru nanti kita bisa langsung di R3 itu, ya, orang yang baru kita kenal, ya. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang baru di dunia marketing ataupun di dunia sales adalah mereka langsung naik ke R3 gitu loh. Mereka tidak mau ngikutin rule-nya itu di R1, R2, R3, mereka langsung naik ke R3. Imbasnya apa? Imbasnya adalah mereka akan down ya, mereka akan menemui banyak kesalahan, menemui banyak rintangan yang akhirnya mungkin sebagian besar mereka mungkin menyatakan diri, wah mungkin saya gagal, mungkin saya bukan di sini tempatnya. Salah persepsi seperti itu. Yang benar adalah pada saat mereka sudah mengikuti step by stepnya ya, dari mulai R1, R2, R3. Nah, pada saat ternyata sudah dilalui semua dan ternyata mereka nggak bisa, baru itu kita namakan mungkin dia nggak cocok di dunia marketing. Tapi pada saat mereka langsung ya ke R3, berarti ini polanya ada yang salah gitu loh, polanya ada yang salah ya. Jadi dengan saya ngasih tahu alurnya, polanya, ya mungkin ini bisa jadi contoh untuk teman-teman yang mau join ya, atau baru bergabung di dunia marketing atau di dunia sales ya. Ini cara yang baik yang biasa dilakukan oleh marketing terdahulu ya. Ini dari R1, R2, R3 di internal kita ya. Nah, kita bahas untuk R1, R2, R3 di eksternal ya. Eksternal itu apa? Produk yang kita jual ya. Kita contohkan, misalkan produk yang kita jual adalah perumahan ya. Kita contoh anggap perumahan yang kita jual ya kan. Nah, berarti R1, R2, R3-nya itu seperti apa? Ya, R1, R2, R3-nya untuk di produk, untuk di lokasi project ya, berarti adalah R1 radius 1 km dari lokasi project, lokasi produk tersebut ya, dari ujung 1 km timur, barat ya, barat, utara, selatan, itu radius 1 km itu masuknya adalah ring 1 ya kan. Nah, ring 2 atau R2 ini adalah radiusnya ya 2 km sampai dengan 3 km dari lokasi produk yang kita jual ya kan. Dari utara, selatan, timur, barat itu masuk 2 sampai dengan 3 km adalah itu masuk kategori R2. Nah, R3-nya ada di mana? R3-nya adalah jangkauan sampai dengan 5 km di seluruh penjuru lokasi project tersebut ya kan. Apa yang akan kita lakukan dengan R1, R2, R3 untuk di produk tersebut ya? Sama halnya treatmentnya yang kita lakukan dengan R1, R2, R3 di internal kita sendiri. Nah, bedanya adalah R1, R2, R3 di lokasi project ini adalah kaitannya langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar project atau produk yang kita jual ya. Contoh R1 ya, R1 di radius 1 km ya dari lokasi project ya. Itu mereka harus tahu bahwasanya di situ ada perumahan yang sedang kita jual ya kan. Jadi treatmentnya adalah ya, kita sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing harus memberikan informasi dari radius 0 sampai dengan 1 km di ring 1 itu. Mereka harus tahu produk yang sedang kita jual, bahwasanya di situ ada project yang kita jual
gitu loh ya kan. Nah setelah ring 1 itu kita udah kuasain, kita udah sebar semua informasi perumahan kita, baru kita naik ke ring 2 ya, radius 2 sampai dengan kilometer ya yang sedang kita jual. Mereka juga harus tahu semua, kita sebarin informasi produk kita ya, biar mereka tahu bahwasanya kita punya produk di situ ya. Setelah R2 itu kita sudah kuasai, baru kita naik di R3 ya. Nah, memang ini effortnya akan luar biasa karena kita butuh waktu, butuh plan, butuh strategi, dan yang terpenting adalah mental. Ya, kita sedang belajar mental, menguji mental sampai di mana mental kita sebagai seorang marketing, sebagai seorang penjual. Ya, nah mungkin itu aja ya yang bisa saya share ya untuk dasar, teknik dasar ya kita sebagai seorang marketing, bagaimana caranya biar kita penjualannya bagus, biar kita produknya cepat habis ya, seperti itu ya yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Sekian ya sharing yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.